Ada seorang wanita Belgia yang pandangannya berubah total setelah melihat apa yang dikeluarkan oleh suaminya, seorang pria Indonesia yang sering ia ejek karena penampilannya yang lemah. Inilah kisah Lea Monet, seorang ahli militer, yang pernikahannya dengan Baskara Putra ditentang keras selama setahun oleh ayahnya yang seorang jenderal Belgia dan kakaknya yang seorang mayor di pasukan khusus. Bagaimana mungkin pria lemah seperti itu bisa melindungi Lea kita? Itulah kalimat yang selalu diucapkan keluarganya yang menentang pernikahan mereka sampai akhir. Namun, sebuah insiden penangkapan pencopet di Belgia membuat mereka mulai mengubah pikiran. Pria Indonesia yang menginjakkan kaki di tanah Belgia itu, hanya dalam waktu seminggu, menunjukkan teknik bela diri profesional yang tak pernah mereka bayangkan. Setelah kejadian itu, secara mengejutkan, restu pernikahan justru datang dari pihak keluarga militer tersebut. Sebenarnya, apa identitas pria Indonesia yang dianggap begitu lemah ini hingga mampu mengubah pandangan mereka sepenuhnya? Mari kita simak bersama kisah pernikahan internasional Lea yang luar biasa. Halo, semuanya. Cerita yang akan saya bagikan hari ini mungkin sulit untuk dipercaya. Bahkan sampai sekarang, saya kadang masih berpikir apakah ini semua hanya mimpi. Nama saya Lea Monet. Saya lahir dan besar di Belgia. Untuk memahami keseluruhan cerita ini, saya harus memulainya dari kisah keluarga saya. Ayah saya adalah seorang pensiunan jenderal di Angkatan Darat Belgia, dan kakak laki-laki saya adalah seorang mayor di pasukan khusus. Saat kecil, saya sering merasa aneh ketika bermain ke rumah teman-teman. Ayah mereka biasanya membicarakan pekerjaan di kantor atau hobi, tetapi di rumah saya suasananya sangat berbeda. Saat makan malam, percakapan ayah dan kakak saya selalu seputar strategi perang, analisis performa senjata, atau metodologi latihan militer. Saya masih ingat kejadian saat saya berumur 7 tahun. Ketika saya pergi ke pesta ulang tahun seorang teman, anak-anak lain sedang asyik membicarakan karakter anime. Tapi saya, dengan polosnya, ikut nimbrung dan berkata, kata ayahku, lapisan baja tank ini terlalu tipis. Saya masih ingat dengan jelas ekspresi bingung teman-teman saya saat itu. Karena lingkungan seperti itu, wajar jika di universitas saya tertarik pada bidang sejarah militer. Saya mengambil jurusan ganda, bahasa Prancis dan bahasa Indonesia. Sejujurnya, pilihan saya untuk belajar bahasa Indonesia adalah sebuah kebetulan. Saat itu, pesona budaya Indonesia mulai menyebar di Eropa. Saya mulai tertarik dengan budaya Indonesia setelah sering melihat keindahan alamnya di media sosial dan mendengarkan musiknya. Setelah lulus, saya menjadi penerjemah khusus di bidang militer. Pekerjaan utama saya adalah menerjemahkan dokumen-dokumen NATO dan perjanjian militer, sebuah pekerjaan yang cukup menarik. Menganalisis dan membandingkan metode operasi serta sistem pelatihan dari berbagai negara juga sangat memikat bagi saya. Kesempatan yang mengubah hidup saya datang saat saya berusia 26 tahun. Museum Militer Belgia akan mengirimkan delegasi ke seminar internasional sejarah militer yang diadakan di Jakarta, dan saya ditawari untuk menjadi juru bahasa dan penerjemah. Hati saya berdebar-debar karena akhirnya mendapat kesempatan untuk pergi langsung ke Indonesia. Saya akan mengalami sendiri negara yang selama ini hanya saya kenal lewat internet dan cerita. Kesan pertama saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih teringat jelas, bandara itu sendiri sudah seperti dunia lain. Bersih dan modern, namun di setiap sudutnya terukir motif-motif tradisional Indonesia. Selama perjalanan dengan taksi menuju pusat kota Jakarta, saya merasa takjub melihat pemandangan di luar jendela. Baru pertama kali saya melihat sebuah kota di mana tradisi dan modernitas berpadu begitu harmonis. Seminar diadakan di Museum Satria Mandala di Jakarta. Bangunan itu sendiri sungguh megah. Pada hari pertama orientasi, saya bertemu dengan para peserta dari berbagai negara. Para ahli militer dari seluruh dunia berkumpul di sana. Namun, di antara kerumunan itu, satu orang menarik perhatian saya. Dia adalah salah satu peserta dari Indonesia. Ketika yang lain sibuk saling sapa, dia hanya diam seorang diri merapikan materinya. Dia adalah seorang pria berkacamata dengan penampilan yang rapi. Perawakannya biasa saja, dan tubuhnya tidak terlihat begitu tegap. Kesan pertama saya, dia seperti seorang akademisi atau peneliti pada umumnya, cara bicaranya pun sangat tenang dan lembut. Belakangan saya tahu, pria itu adalah Baskara Putra. Di materi seminar, dia diperkenalkan sebagai ahli sejarah modern Indonesia. Ketika seminar dimulai dan saya melihat Baskara melakukan presentasi, saya kembali terkejut. Dia memaparkan tentang sejarah perjuangan Indonesia dengan pengetahuan yang sangat mendalam. Penjelasannya bukan sekadar teori dari buku, melainkan seolah-olah dia mengalaminya sendiri, begitu hidup dan detail. Namun, pada hari kedua, sebuah insiden tak terduga terjadi. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras duar dari salah satu peralatan militer yang dipamerkan. Belakangan diketahui itu adalah korsleting listrik. Seketika, suasana di dalam museum menjadi kacau balau. Orang-orang panik dan berlarian, beberapa peserta wanita berteriak. Jujur, saya pun sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Baskara sama sekali berbeda.
Seolah sebuah tombol ditekan, dia berubah dalam sekejap. Dengan tenang, dia berseru, "Tenang, semuanya aman. Harap tenang," sambil mengarahkan orang-orang ke pintu darurat terdekat. Saya sangat terkejut melihatnya. Pria yang biasanya terlihat begitu pendiam dan tenang itu menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda dalam situasi darurat. Dia tampak seperti orang yang sudah sangat terbiasa dengan situasi semacam ini. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Sementara staf museum menertibkan situasi, Baskara berkeliling memeriksa satu persatu apakah ada yang terluka. Cara dia memeriksanya pun sangat profesional, seperti seseorang yang terlatih dalam pertolongan pertama. Setelah seminar selesai, Baskara menghampiri saya. "Terima kasih banyak atas kerja keras Anda sebagai penerjemah. Sebagai tanda terima kasih, saya ingin mengajak Anda berkeliling Jakarta. Bagaimana jika Anda punya waktu?" Awalnya saya berniat menolak dengan sopan. Pergi dengan orang yang tidak terlalu saya kenal di negara asing terasa sedikit memberatkan. Namun, karena Baskara terlihat begitu tulus dan jujur saya juga ingin melihat-lihat Jakarta, akhirnya saya setuju. Baskara membawa saya ke kota tua. Selama di perjalanan menggunakan MRT, Baskara dengan ramah menjelaskan tentang sistem transportasi di Jakarta. Mungkin lebih rumit dari kereta bawah tanah di Belgia. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, sangat nyaman. Perasaan takjub saat tiba di kota tua tak akan pernah saya lupakan. Tempat itu benar-benar indah. Bangunan-bangunan bergaya kolonial yang berjejer di sepanjang jalan seolah membawa saya kembali ke ratusan tahun yang lalu. Baskara ternyata sangat berpengetahuan luas. Dia menjelaskan sejarah setiap bangunan, gaya arsitekturnya, hingga kehidupan masyarakat pada zaman itu dengan sangat menarik. Gedung ini adalah contoh khas arsitektur era Hindia Belanda. Lihat, tata letak ruangannya dirancang seperti ini. Mendengarkan penjelasannya, saya sadar bahwa Baskara tidak hanya tahu sejarah, tetapi benar-benar mendalaminya. Melihatnya seperti itu, saya berpikir, orang ini benar-benar mencintai negaranya. Setelah berkeliling kota tua, kami masuk ke sebuah kedai kopi tradisional yang kecil. Pemandangan atap-atap tua dan hiruk-pikuk di luar jendela menciptakan suasana yang sangat khas. Sambil minum kopi tubruk dan mengobrol, saya semakin merasa bahwa Baskara adalah orang yang sangat baik. Dia mendengarkan cerita saya dengan penuh perhatian dan sangat tertarik dengan budaya Belgia. "Saya dengar coklat Belgia sangat terkenal. Apa benar seenak itu?" Tanyanya dengan penuh minat. Obrolan kami kemudian mengalir ke topik keluarga saya. Ketika saya bercerita bahwa ayah saya adalah seorang jenderal dan kakak saya seorang mayor di pasukan khusus, Baskara tampak sangat terkejut. "Wow, keluarga Anda benar-benar hebat." Namun yang lebih mengejutkan adalah Baskara ternyata tahu cukup banyak tentang militer Belgia. Militer Belgia memainkan peran yang sangat penting di NATO, bukan? Terutama kontribusinya dalam misi perdamaian. Saat itu, tiba-tiba muncul niat iseng di benak saya. Saya memandang Baskara sekali lagi. Dia benar-benar terlihat seperti seorang akademisi yang kalem. Sangat kontras dengan ayah dan kakak saya yang tentara. Sambil tertawa, saya berkata, "Mas Baskara, jujur saja, Anda terlihat sedikit lemah. Dibandingkan dengan kakak saya, Anda mungkin akan langsung kalah." Kalau dipikir-pikir sekarang, ucapan itu sangat tidak sopan. Tapi saat itu, saya hanya bermaksud bercanda untuk mengakrabkan diri. Baskara hanya tersenyum lembut menanggapinya. "Ah, benarkah saya terlihat seperti itu?" Namun, jika saya ingat kembali, sorot mata Baskara saat itu sepertinya sempat berubah sekejap. Seolah ada sesuatu yang dalam dan keras melintas di sana. Tentu saja, saat itu saya sama sekali tidak menyadarinya. Begitulah pertemuan takdir kami dimulai. Saat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa pria Indonesia yang tampak lembut ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Beberapa hari setelah kembali ke Belgia terasa seperti mimpi. Seminggu di Jakarta terasa seperti waktu yang dihabiskan di dunia yang berbeda. Meskipun saya bertukar kontak dengan Baskara, saya tidak yakin hubungan ini akan berlanjut. Namun, pesan yang terus kami kirimkan melintasi zona waktu membuat hubungan kami menjadi semakin nyata. Baskara adalah orang yang sangat perhatian. Dia akan mengirim pesan sudah tidur nyenyak, sesuai dengan waktu di Belgia, dan melakukan panggilan video hingga larut malam jika saya sedang ada masalah. Setelah sebulan berkomunikasi intens, saya memberanikan diri untuk menceritakan tentang Baskara kepada keluarga. Perasaan saya padanya sudah terlalu besar untuk disembunyikan. Saat itu kami sedang makan malam seperti biasa. Ayah dan kakak saya sedang membahas latihan gabungan NATO yang baru saja berlangsung. Ketika saya dengan hati-hati membuka pembicaraan. "Ayah, Kak, aku masih terus berkomunikasi dengan pria yang kutemui di Jakarta." Seketika, suasana di meja makan menjadi hening. Ayah meletakkan garpunya dan menatap saya. Tatapannya tidak biasa. "Kamu masih berhubungan dengan peneliti dari Indonesia itu?" "Iya. Dia orang yang sangat baik. Setiap hari dia menanyakan kabarku dan mengajariku banyak hal tentang budaya Indonesia." Sebelum saya selesai bicara, kakak saya menyela, "Lea,
Jangan bilang kamu naksir pria itu. Wajah saya langsung memerah. Reaksi saya sudah cukup menjadi jawaban. Kakak saya berkata dengan ekspresi tak percaya, serius, dengan pria yang kelihatan lemah itu. Kak, jangan bicara seperti itu. Mas Baskara itu orang yang tulus dan sangat perhatian. Ayah berkata dengan wajah serius, Lea, tunggu sebentar. Apa jangan-jangan kamu sudah berpikir untuk menikah dengannya? Saya ragu sejenak tapi akhirnya menjawab jujur, kami belum membicarakan sampai ke sana, tapi ada kemungkinan. Seketika, ekspresi ayah menjadi kaku. Lea, kamu adalah putri seorang tentara. Putri tentara harus menikah dengan pria yang bisa melindunginya. Tapi ayah, apa zaman sekarang masih begitu berbahaya? Bukankah cinta lebih penting? Kakak saya menimpali dengan lebih tajam, Lea, sadarlah. Pria itu kan yang kamu bilang lemah. Kalau terjadi pertempuran, dia tidak akan bertahan 1 menit pun. Mendengar itu, saya benar-benar marah. Saya tidak menyangka candaan yang saya lontarkan di Jakarta dianggap seserius ini. Kak, itu cuma bercanda. Kakak bahkan tidak kenal Mas Baskara. Jahat sekali bicara seperti itu. Ayah berkata dengan lebih tegas, bercanda atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah apakah pria itu benar-benar bisa melindungimu. Dunia ini jauh lebih berbahaya dari yang kamu kira. Terutama keluarga tentara seperti kita yang bisa menjadi target kapan saja. Tapi ayah, cukup. Putuskan hubunganmu dengan pria itu. Malam itu, saya menangis terus di kamar. Saya tidak menyangka keluarga akan menentang sekeras ini. Saya bingung bagaimana harus menjelaskan situasi ini kepada Baskara. Selama beberapa hari, saya berusaha meyakinkan keluarga. Kepada ayah, saya menekankan betapa tulus dan berwawasannya Baskara. Kepada kakak, saya berkata bahwa kita tidak boleh menilai orang dari penampilan luarnya. Ayah, Mas Baskara itu pribadi yang luar biasa. Dia selalu peduli padaku dan menghiburku saat aku sedih. Hal seperti itu bisa dilakukan siapa saja. Yang penting adalah apa yang dia lakukan dalam situasi darurat. Saya juga mencoba berbicara dengan kakak berkali-kali. Kak, di zaman sekarang, bukankah tidak harus pria yang lebih kuat secara fisik, saling mencintai dan peduli itu lebih penting? Lea, kamu adalah putri dari keluarga ini. Jika ada yang mencoba menyakitimu, pria itu harus bisa mencegahnya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh pria lemah itu? Namun, hati mereka tidak goyah sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, penolakan mereka justru semakin kuat. Seminggu kemudian, saya sudah tidak tahan lagi dan menelepon Baskara. Suara saya bergetar, dan Baskara langsung menyadarinya. Lea, ada apa? Suaramu terdengar berbeda. Akhirnya saya menceritakan semuanya. Penolakan keras dari keluarga, bagaimana pandangan mereka terhadap Baskara, dan betapa sedihnya saya. Mas Baskara, keluargaku sangat menentang, terutama karena mereka menganggapmu lemah. Baskara mendengarkan dengan tenang, lalu berkata dengan sabar, Lea, dari sudut pandang keluarga Anda, kekhawatiran itu wajar. Jika saya punya anak perempuan, saya mungkin akan merasakan hal yang sama. Tapi apa Mas tidak kesal? Keluargaku bahkan tidak mengenalmu. Tidak apa-apa, Lea. Itu adalah wujud dari keinginan keluarga untuk melindungi orang yang mereka sayangi, saya bisa memahaminya. Hati saya semakin sakit mendengar kebesaran hati Baskara. Mengapa keluarga tidak bisa mengerti orang sebaik ini? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanpa restu mereka, kita tidak bisa terus bersama. Saat itu, Baskara terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas. Kalau begitu, saya akan datang langsung ke sana. Hah? Kemana? Ke Belgia. Saya ingin bertemu langsung dengan keluarga Anda dan memperkenalkan diri. Saya sangat terkejut. Mas Baskara, itu terlalu mendadak. Tiket pesawatnya mahal dan akan memakan banyak waktu. Tidak apa-apa. Ini demi bertemu dengan keluarga Lea, jadi sudah seharusnya saya yang datang. Mungkin jika saya berbicara langsung, mereka bisa mengerti. Saya benar-benar kagum dengan ketegasannya. Pria yang biasanya pendiam dan tenang itu bisa bertindak begitu proaktif. Sikapnya yang tidak biasa itu justru membuat saya merasa sangat aman dan terlindungi. Apa Anda yakin? Keluarga saya agak keras kepala. Jangan khawatir. Dengan ketulusan, saya yakin hati mereka akan luluh. Seminggu kemudian, Baskara tiba di Belgia. Saat menunggunya di Bandara Brussels, jantung saya berdebar kencang. Setelah penerbangan panjang lebih dari 10 jam, Baskara keluar tanpa menunjukkan raut lelah sedikit pun. Justru, ekspresinya terlihat lebih tajam dan penuh tekad. Lea, lama tidak bertemu. Mas Baskara, Anda benar-benar datang. Pasti lelah sekali. Sama sekali tidak. Rasa lelahku hilang begitu melihat Lea lagi. Di dalam mobil menuju rumah, Baskara mengomentari pemandangan Belgia. Bangunannya indah sekali, ya. Terasa sekali berat sejarahnya. Meskipun seharusnya dia tegang, dia malah terlihat santai. Sebaliknya, jantung saya terasa mau copot. Saya sangat khawatir dengan pertemuan yang akan terjadi dengan keluarga saya. Kami tiba di rumah.
Ayah dan kakak saya menyambut Baskara dengan ekspresi yang sangat kaku. Atmosfer dingin yang terasa sejak di pintu masuk membuat punggung saya berkeringat dingin. Namun, Baskara sama sekali tidak terpengaruh. Dia memberi salam dengan sopan. "Selamat siang. Saya Baskara Putra." Kemudian, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, dia berdiri di hadapan keluarga saya dan berkata dengan tenang, "Saya mencintai Lea. Dan saya bisa melindunginya." Satu kalimat yang langsung dan penuh percaya diri itu membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Saat itu, saya merasakan sisi yang sama sekali berbeda dari Baskara. Apakah dia benar-benar peneliti pendiam yang selama ini saya kenal? Setelah mendengar deklarasi berani Baskara, ekspresi ayah dan kakak saya sedikit berubah. Reaksi mereka di luar dugaan. Ayah menatap Baskara lama, lalu perlahan membuka mulut. Kata-kata bisa diucapkan siapa saja. "Kalau begitu, buktikan di sini. Apakah kamu layak menjadi bagian dari keluarga kami?" Mendengar itu, jantung saya seolah membeku. Dari tatapan ayah, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Baskara, dengan ekspresi yang masih tenang, menjawab, "Baik." Keesokan paginya, ayah membawa Baskara pergi. "Kami akan menghabiskan waktu bersama hari ini. Akan kembali saat makan malam," katanya. Sepanjang hari saya cemas luar biasa. Membayangkan tes seperti apa yang akan diberikan ayah kepada Baskara membuat saya khawatir. Sore harinya, mereka berdua akhirnya pulang, tetapi ekspresi ayah dan kakak saya tidak bagus. Baskara terlihat tenang seperti biasa, namun tampak sedikit lelah. "Bagaimana?" tanya saya hati-hati. Kakak saya berkata dengan raut kecewa, "Lea, ayah membawanya ke lapangan tembak dan pusat latihan fisik militer untuk diuji." Ayah menggelengkan kepala. "Menembak, mengenai target, lari halang rintang, tes kekuatan. Semuanya sudah dicoba. Hasilnya, biasa saja. Tidak ada yang istimewa." Kakak saya menimpali lebih belak-belakan. "Lihat, kan? Apa aku bilang, dia hanya orang sipil biasa. Sama sekali tidak punya kemampuan untuk melindungi Lea kita." Mendengar itu, saya merasa sangat sedih. Hati saya sakit membayangkan betapa malunya Baskara. Namun, anehnya Baskara menerimanya dengan tenang. Saya sadar betul masih banyak kekurangan, tapi perasaan saya untuk melindungi Lea adalah tulus. Malam itu, saya punya waktu untuk berbicara berdua dengan Baskara. Saya merasa sangat bersalah. "Mas Baskara, maafkan aku. Hari ini pasti berat sekali. Keluargaku keterlaluan, ya?" Baskara tersenyum. "Tidak apa-apa. Sejujurnya, saya juga baru pertama kali mencoba latihan seperti itu, jadi wajar kalau tidak bisa melakukannya dengan baik. Tapi sepertinya akan semakin sulit mendapatkan restu keluargamu ya. Kita butuh waktu. Mari kita pikirkan pelan-pelan." Sikap santai Baskara membuat saya merasa aneh sekaligus bersyukur. Tapi di sisi lain, saya juga merasa gemas. Andai saja dia bisa lebih aktif menunjukkan dirinya. Beberapa hari berlalu dan situasi semakin memburuk. Ayah dan kakak saya menunjukkan sikap yang lebih dingin, dan Baskara hanya diam menahan semua itu. Namun, pada hari ketujuh kedatangan Baskara di Belgia, sebuah insiden yang sama sekali tak terduga terjadi. Hari itu, ayah dan kakak saya kembali pergi bersama Baskara ke kota. Ketika mereka pulang larut malam, ekspresi ketiganya benar-benar berbeda. Terutama tatapan ayah dan kakak saya, jelas sekali berbeda dari sebelumnya. Mereka tampak terkejut, sekaligus waspada. "Ada apa?" tanya saya. Kakak saya berkata dengan ekspresi tak percaya, "Lea, tadi ada kejadian yang luar biasa." Ayah, sambil terus menatap Baskara, melanjutkan, "Tadi di pusat kota ada insiden pencopetan." Saya terkejut mendengar cerita mereka. Seorang turis kecopetan tasnya dan berteriak, "Tolong, copet tas saya." Seketika itu juga, Baskara bergerak secara refleks. Kakak saya menceritakannya dengan antusias. "Lea, gerakan Baskara saat itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia melesat seperti pegas dan langsung mengejar pencopet itu dalam sekejap. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Cara Baskara melumpuhkan pelaku di ujung gang sempit benar-benar profesional. Dia memelintir lengan pelaku dengan presisi dan menelungkupkannya ke tanah dengan aman. Posisi itu adalah gerakan yang mustahil dilakukan orang yang tidak terlatih. Ayah menatap Baskara dan menambahkan, dan dia mengendalikan pelaku dengan sempurna sampai polisi datang. Tanpa melukainya, tapi membuatnya sama sekali tidak bisa kabur. Mendengar cerita itu, saya benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin Baskara yang saya kenal begitu pendiam dan tenang memiliki kemampuan seperti itu? Tapi pada saat yang sama, muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya, siapa Baskara ini? Malam itu, ayah datang ke kamar saya. Ekspresinya benar-benar berubah. "Lea, pria itu bukan orang sembarangan." Maksud ayah? Gerakan yang kulihat hari ini, tidak salah lagi, itu adalah gerakan orang yang terlatih secara profesional. Tapi aku tidak tahu persis latihan macam apa. Mendengar kata-kata ayah,
Saya semakin penasaran. Siapakah Baskara sebenarnya? Apa masa lalunya? Tapi saya merasa sulit untuk menanyakannya langsung. Saya merasa Baskara sepertinya tidak ingin membicarakannya. Beberapa hari kemudian, ada hal yang lebih mengejutkan. Kakak saya memanggil saya secara terpisah dan berkata, "Lea, aku sudah mengamati Baskara selama beberapa hari ini. Cara berjalannya saja sudah berbeda dari orang biasa. Dia selalu waspada dengan sekelilingnya, dan bahkan saat duduk, dia selalu memilih posisi yang bisa melihat pintu masuk. Apa artinya itu? Itu adalah kebiasaan orang yang terlatih secara profesional. Sesuatu yang muncul tanpa disadari. Kata-kata kakak saya membuat rasa penasaran saya semakin dalam. Jika saya mengingat kembali sikap Baskara selama ini, memang ada beberapa hal yang berbeda. Ketenangannya dalam situasi darurat, atau kemampuannya mengambil keputusan yang tepat saat mengevakuasi orang. Namun, seminggu setelah itu, terjadi perubahan yang benar-benar tak terduga. Ayah dan kakak memanggil saya dan berkata, "Lea, kami sudah memikirkan kembali tentang Baskara Putra." "Hah? Jujur sampai sekarang kami masih belum tahu persis siapa dia sebenarnya," kata kakak saya. "Tapi ada satu hal yang pasti." "Apa itu?" "Pria itu, tidak diragukan lagi, adalah orang yang bisa melindungimu." Ayah pun mengangguk. Setelah melihat insiden pencopetan hari itu, aku yakin. Pria itu punya kekuatan istimewa. Entah apa identitasnya. Mendengar kata-kata itu, hati saya mulai berdebar. Mungkinkah ini artinya keluarga akhirnya menerima Baskara? Lalu, ayah berkata dengan ekspresi pasrah, "Kami merestui hubunganmu dengan Baskara Putra." Saya benar-benar tidak percaya. Ayah dan kakak yang tadinya menentang begitu keras, akhirnya memberikan restu mereka. Namun, pertanyaan tentang Baskara masih tersisa. Malam itu, saya menyampaikan kabar baik ini kepadanya. Baskara terlihat sangat bahagia dan berkata, "Mulai sekarang, aku akan berusaha lebih keras lagi untuk melindungi Lea." Tapi saya masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya Baskara hingga bisa menunjukkan kemampuan yang begitu luar biasa? Saya baru akan mengetahui rahasia itu jauh di kemudian hari. Begitulah hubungan kami yang sesungguhnya dimulai. Dengan restu keluarga, segalanya terasa berbeda. Setiap malam kami berbagi cerita melalui panggilan video, dan pesan teks tak pernah berhenti. Baskara adalah orang yang sangat romantis. Dia akan mengirimkan pesan selamat pagi beserta foto pemandangan indah di Indonesia, disesuaikan dengan waktu Belgia. Saya pun membalasnya dengan mengirim foto-foto kafe atau sudut kota yang cantik di Belgia. Setelah sebulan menjalani hubungan jarak jauh yang manis, Baskara mengusulkan, "Lea, bulan ini aku yang akan ke Belgia. Bagaimana kalau bulan depan Lea yang datang ke Indonesia?" Itu adalah ide yang sangat bagus. Kami memutuskan untuk saling mengunjungi setiap 3 bulan sekali. Dengan begitu, kami menjelajahi tempat-tempat indah di kedua negara sambil memupuk cinta kami. Saat Baskara di Belgia, kami berjalan-jalan di Grand Place Brussels. Di alun-alun yang dikelilingi bangunan abad pertengahan itu, Baskara berkata, "Tempat ini indah sekali. Auranya sangat bersejarah, kenangan itu masih melekat di hati saya." Saat saya di Indonesia, kami mengunjungi Candi Borobudur di Magelang. Di depan bangunan megah yang berusia lebih dari 1000 tahun itu, Baskara menjelaskan sejarahnya dengan sangat mendalam. "Teknologi pada masa candi ini dibangun benar-benar luar biasa," katanya dengan mata berbinar, membuatnya terlihat sangat menawan. Seiring pertemuan-pertemuan itu, cinta kami semakin dalam, saat berjalan di sepanjang sungai Meuse di Dinan, Belgia, atau saat melihat Candi Prambanan di kala senja, setiap momen terasa begitu berharga. Sekitar setahun setelah kami berpacaran, Baskara membawa saya ke sebuah tempat istimewa di Belgia, sebuah hutan kecil bernama Hallerbos di selatan Belgia, yang terkenal karena bunga bluebell yang mekar memenuhi lantai hutan di musim semi. "Lea, indah sekali, kan? Rasanya seperti keindahan bunga sakura di Jepang bertemu dengan pemandangan Belgia." Berjalan di jalan setapak yang diapit bunga-bunga biru keunguan yang bergoyang ditiup angin, saya merasa sangat bahagia. Tiba-tiba, Baskara berhenti dan berlutut. "Lea Monet, maukah kau menikah denganku?" Saya benar-benar terkejut. Baskara mengeluarkan sebuah kotak cincin kecil sambil berkata, "Aku akan melindungimu dan mencintaimu seumur hidupku. Maukah kau menjalani hidup bersamaku?" Air mata saya jatuh berlinang. Momen yang saya impikan menjadi kenyataan. Tentu saja, saya menjawab, "Ya, aku mau." Orang-orang di sekitar kami pun bertepuk tangan. Malam itu, saya mengabari keluarga, dan mereka sangat bahagia. Ayah berkata, "Pilihanmu untuk Baskara adalah keputusan yang sangat tepat," sambil memberikan restunya. Persiapan pernikahan kami cukup rumit. Kami memutuskan untuk mengadakan upacara di kedua negara, sekali di Belgia dan sekali di Indonesia, agar kedua keluarga bisa hadir. Pernikahan di Belgia sangat romantis. Kami mengadakannya di sebuah gereja kecil di Brussels. Pernikahan di dalam bangunan abad pertengahan terasa seperti di negeri dongeng. Melihat Baskara berjalan ke arah saya dengan tuxedo, hati saya terasa mau meledak.
pernikahan di Indonesia adalah perpaduan antara tradisi dan modernitas. Saya mengenakan kebaya dan juga gaun pengantin. Baskara berkata, pernikahan kita menyatukan keindahan dari dua negara, ya, dengan wajah yang sangat bahagia. Lalu kami berangkat bulan madu. Tujuan kami adalah Bali. Tempat yang sangat ingin saya kunjungi. Baskara langsung setuju. Laut di sana sangat indah. Sempurna untuk bulan madu. Hari pertama di Bali, kami menghabiskan waktu yang sangat membahagiakan berjalan di sepanjang pantai. Laut berwarna zamrud dan pasir putihnya benar-benar fantastis. Mas Baskara, ini seperti mimpi. Berada di tempat seindah ini bersama orang yang kucintai. Aku juga sangat bahagia, Lea. Bersamamu, dimanapun terasa seperti surga. Saat kami sedang berjalan di tepi pantai sambil bercakap-cakap mesra, tiba-tiba terjadi keributan di depan kami. Sebuah keluarga sedang bermain di laut, dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun terseret ombak. Tolong! Anakku tenggelam. Orang tuanya berteriak panik meminta pertolongan. Orang-orang di sekitar hanya bisa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Anak itu semakin terbawa jauh ke tengah. Namun, pada saat itu, Baskara bergerak. Tanpa ragu, dia melepaskan bajunya dan melompat ke laut. Kecepatan dan ketegasannya membuat saya terperangah. Mas Baskara! Teriak saya. Tapi dia sudah menghilang di telan ombak. Saya sangat takut. Ombak di laut ternyata lebih ganas dari yang saya kira. Jantung saya terasa mau copot membayangkan jika terjadi sesuatu yang buruk pada Baskara. Namun, apa yang dilakukan Baskara benar-benar luar biasa. Seperti seorang penjaga pantai profesional, dia mendekati anak itu dengan cepat dan akurat. Dia membaca arah ombak dan berenang melalui jalur yang paling efisien. Setelah menyelamatkan anak itu, tindakan Baskara tetap sempurna. Dia membawa anak itu ke tepi pantai dengan aman dan segera memulai pertolongan pertama. Dia melakukan napas buatan dan resusitasi jantung paru, RJP, dengan sangat profesional. Melihat itu, saya kembali terkejut. Di mana Baskara belajar teknik seperti itu? Bagaimana mungkin seorang peneliti biasa bisa melakukan pertolongan pertama dengan begitu sempurna? Untungnya, anak itu segera sadar dan mulai menangis. Orang tuanya menangis sambil mengucapkan terima kasih kepada Baskara. Terima kasih banyak. Tanpa Anda, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak kami. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, kata Baskara, lalu terus memeriksa kondisi anak itu sampai ambulans datang. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan, dan saya merasa sangat terharu hingga mata saya berkaca-kaca. Saya sangat bangga bahwa pria ini adalah suami saya. Tapi pada saat yang sama, rasa penasaran saya semakin besar. Malam itu, setelah kembali ke hotel, saya bertanya pada Baskara. Mas, hari ini kamu hebat sekali. Tapi, bagaimana kamu bisa tahu teknik penyelamatan dan pertolongan pertama seperti itu? Baskara ragu sejenak, lalu berkata, Lea, ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu. Saat itu, jantung saya mulai berdebar kencang. Apakah akhirnya saya akan mengetahui rahasia Baskara? Dengan hati-hati, Baskara mengeluarkan sebuah kotak dari dalam kopernya. Sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kalau kamu melihat ini, kamu akan mengerti semuanya. Ketika kotak itu terbuka, apa yang saya lihat benar-benar tak bisa dipercaya. Sebuah tanda kehormatan dari Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terpampang di depan mata saya. Di sebelahnya, berjajar medali emas dan berbagai macam piagam penghargaan. Namun, yang paling mengharukan adalah surat dan foto di dalamnya. Tampaknya itu dikirim oleh seorang gadis pengungsi yang pernah dia selamatkan saat bertugas di luar negeri. Dengan tulisan tangan anak-anak yang kikuk, tertulis, Om Baskara, terima kasih. Tanpa Om, kami tidak akan selamat. Om adalah pahlawan keluarga kami. Membaca surat itu, napas saya tertahan. Baskara bukan hanya seorang tentara, tetapi dia adalah mantan anggota pasukan khusus. Dan dia punya pengalaman nyata menyelamatkan orang di luar negeri. Tiba-tiba, candaan yang pernah saya lontarkan di Jakarta terlintas di benak saya. Jujur saja, Mas Baskara, Anda terlihat sedikit lemah. Sekarang saya mengerti kilatan keras di balik tatapan matanya saat itu. Saya sadar betapa dangkalnya saya, dan saya merasa sangat malu. Baskara berkata dengan hati-hati, Lea, aku menyembunyikan ini karena ini adalah masa laluku, dan aku tidak ingin membebanimu. Aku hanya ingin kehidupan yang biasa. Saya menggelengkan kepala. Tidak, Mas. Aku justru semakin bangga. Sekarang semuanya masuk akal. Alasan mengapa ayah dan kakakku begitu menentang di Belgia, perubahan sikap mereka setelah insiden pencopetan, dan gerakan sempurna saat menyelamatkan anak tadi, semuanya terjawab. Sambil tersenyum, saya berbisik, ternyata, kamu lebih kuat dari tentara manapun yang kukenal. Kamu adalah pahlawan sejati. Baskara terlihat lega, lalu memeluk saya erat. Tidak ada rahasia lagi. Semua yang perlu kamu tahu sudah kuceritakan. Malam itu, saya tidak bisa tidur.
Memikirkan betapa sedikitnya yang saya ketahui tentang Baskara selama ini, dan betapa hebatnya dia, membuat hati saya meluap. Keesokan paginya, Baskara berkata, "Lea, mulai sekarang dan selamanya, aku akan melindungimu. Itu janjiku." Saya mengangguk dan menjawab, "Aku tahu. Tapi mulai sekarang, aku rasa aku bisa lebih memahamimu." Begitulah awal baru kami yang sesungguhnya dimulai. Tidak ada lagi rahasia, kami merasa menjadi pasangan suami istri sejati yang saling memahami sepenuhnya. Di hari terakhir bulan madu kami, Baskara membuat penawaran istimewa. "Lea, mulai sekarang, jika ada yang ingin kamu ketahui tentang masa laluku, tanyakan saja. Aku tidak mau menyembunyikan apapun lagi." Di sini saya memberanikan diri untuk bertanya, "Mas Baskara, kalau begitu, kenapa kamu berhenti dari militer dan menjadi peneliti?" Baskara berpikir sejenak, lalu berkata, "Sejujurnya, itu bukan pekerjaan yang bisa kulakukan selamanya. Fisik dan mentalku sangat terkuras. Dan yang terpenting, aku mendambakan kehidupan yang normal. Tapi setelah bertemu Lea, aku merasa pilihanku itu sangat tepat. Kenapa? Kalau aku masih di pasukan khusus, aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu wanita sepertimu. Kehidupan pernikahan yang normal dan bahagia seperti ini bahkan tidak akan pernah berani kumimpikan." Mendengar itu, saya sangat terharu. Rasanya Baskara memilih kehidupan biasa ini demi saya, dan itu membuat hati saya hangat. Setelah kembali ke Belgia, saya menceritakan identitas Baskara yang sebenarnya kepada keluarga. Tentang penyelamatan anak di Bali, dan fakta bahwa dia adalah mantan anggota Kopassus. Reaksi ayah dan kakak saya benar-benar mengejutkan. "Sudah kuduga," kata ayah. "Ternyata dia dari pasukan khusus." Kakak saya menepuk pahanya. Pantas saja gerakannya saat menangkap pencopet itu bukan main-main. Kalau dari Kopassus, semuanya jadi masuk akal. Ayah pun berkata dengan raut puas, "Sekarang aku lega. Lea, kita menikah dengan pria yang benar-benar bisa diandalkan." Tiba-tiba, kakak saya memasang ekspresi jahil. "Kalau begitu, lain kali aku ingin tahu kemampuannya yang sebenarnya. Kalau Baskara datang lagi, kita harus adakan tes fisik ulang." Ayah pun tertawa. "Jadi waktu itu dia sengaja menyembunyikan kemampuannya, ya? Lain kali aku ingin lihat wujudnya yang asli." Saya tertawa dan berkata, "Ayah, Kak, jangan terlalu menekan Mas Baskara. Dia ingin hidup sebagai suami yang biasa sekarang." Sejak saat itu, sikap keluarga terhadap Baskara berubah total. Terutama kakak saya, dia mulai menganggap Baskara seperti kakaknya sendiri. Beberapa bulan kemudian, kami memutuskan untuk menetap di Belgia. Baskara mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai peneliti di sini. Kalau dipikir-pikir sekarang, pertemuan kami benar-benar seperti takdir. Mengingat candaan pertama yang saya lontarkan, saya masih sering tertawa sendiri. Orang yang saya sebut terlihat lemah ternyata adalah salah satu prajurit paling elit di Indonesia. Baru-baru ini pun, saya dan Baskara kadang masih membicarakan dan menertawakan hal itu. "Sayang, kamu ingat tidak kata-kataku waktu kita pertama kali bertemu?" Baskara tertawa dan menjawab, "Tentu saja ingat. Anda terlihat lemah, kan? Waktu itu aku benar-benar bingung. Loh, kenapa kamu tidak bilang saja yang sebenarnya waktu itu?" Mungkin karena aku ingin dilihat sebagai orang biasa. Dan aku pikir, kalau Lea tahu siapa aku sebenarnya, kamu mungkin akan merasa terbebani. Sekarang, kami adalah pasangan yang sangat bahagia." Baskara tetaplah pribadi yang pendiam dan tenang, tetapi sesekali, kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya muncul. Setiap kali itu terjadi, saya semakin merasa beruntung telah menikah dengannya. Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang, penampilan bukanlah segalanya. Dan cinta sejati adalah tentang menerima satu sama lain apa adanya, sebuah pelajaran yang saya dapatkan melalui Baskara. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya. Saya berharap dapat bertemu Anda kembali dengan kisah-kisah yang lebih mendalam di masa depan.